Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Amsal pasal 2 sampai pasal yang keempat, yang saya beri judul Hai Anakku. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam sepanjang malam istirahat kami. Dan kami mohon tuntunan Roh-Mu bila mana kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah kami semakin memahami, mengerti akan jalan Tuhan, dan hidup kami penuh dengan sukacita. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami memohonkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebagaimana saya sebutkan, judulnya adalah Hai Anakku. Nasihat-nasihat firman Tuhan yang khususnya tertulis dalam Kitab Amsal adalah nasihat-nasihat topik demi topik yang seringkali juga tidak berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi pada pasal yang kedua, mulai pasal pertama bahkan sampai pasal ke-9 adalah nasihat yang disampaikan, diberitakan kepada anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Dan saudaraku sekalian, saya mendengar sebuah cerita yang mungkin cerita ini cerita lelucon, tetapi saya ingin membagikannya sebagai sesuatu yang terkait dengan bagaimana seorang ayah memberikan nasihat. Satu kali seorang tukang susu yang biasa mengedarkan susu murni ya ke daerah-daerah yang khusus, dan dia sudah bekerja lama dengan anggota keluarganya, dengan anak-anaknya. Dan ketika dia sudah tua dan dia sudah mulai renta dan kelihatannya Tuhan akan mengizinkan dia untuk beristirahat. Dan sebelum dia meninggal, dia memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya, memberikan amanat kepada anak-anaknya. Ada 3 anak disebutkan. Ketika dia mulai sudah lemah, dan dia sebutkan pada anak yang pertama, "Nak, engkau kuserahkan satu perumahan besar di BSD." Dan anak yang kedua diserahkan sebuah, "Nak, untuk engkau, anakku yang kedua, kuserahkan kepadamu satu apartemen di sebuah jalan di Hayamuruk." Untuk yang ketiga, rupanya juga dia menitipkan, "Nak, untukmu, anakku yang ketiga, akan kuserahkan sebuah kondominium bagi kamu." Saudaraku sekalian, bagi seseorang yang mendengar di sekitar itu, rasa terhenyak mendengar akan kata-kata itu. Ini tukang susu kok kelihatan seperti orang kaya. Tapi rupanya setelah didengarkan dengan secara cermat bahwa yang dimaksudkannya adalah pekerjaan untuk mengantar susu kepada langganan-langganannya adalah diberikan kepada yang pertama, kepada yang kedua, dan kepada yang ketiga dengan wilayah-wilayah kerja tertentu. Itulah nasihat yang diberikan, rupanya amanat untuk pekerjaan selanjutnya. Saudaraku sekalian, ada banyak orang tua dan kebanyakan orang tua kalau diizinkan sampai pada usia lanjutnya dia masih bisa berpikir, masih bisa memberikan nasihat, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang terbaik tentunya. Saudaraku sekalian, bila mana hamba Tuhan yang dikenal sebagai penulis dari kitab Amsal ini, Raja Sulaiman, adalah seorang yang berbicara sebagai orang tua yang berpengalaman, sebagai orang tua yang memiliki segudang pengalaman yang bisa dibagikan menjadi nasihat yang baik buat anak-anak muda, buat anak-anak remaja, buat anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Itu sebabnya Amsal pasal 1 sampai pasal yang ke-9 nampak sekali sebuah nasihat yang diungkapkan dari seorang tua, seorang yang sangat senior kepada anak-anak. Karena
kalimat-kalimat yang disampaikan, hampir seluruh pasal yang saya sebutkan tadi diawali dengan hai anakku. Setiap pasal memiliki frase seperti ini berulang kali, hai anakku. Saudaraku sekalian, bagi kita sebagai orang-orang muda, bagi kita sebagai anak-anak remaja yang sedang bertumbuh, mari perhatikan bahwa ini adalah satu wejangan yang baik sekali untuk kita perhatikan, karena di dalamnya adalah sebuah nasihat yang pasti dan sudah pernah dialami oleh seorang yang sudah lanjut usia ini. Mari saudaraku kita lihat pasal yang kedua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Saudaraku, dua ayat ini saya memperhatikan ada 4 kata kerja yang boleh dikatakan setali 3 uang. Ya, sebuah 4 kata yang memberikan penekanan satu dengan yang lainnya tetapi memiliki makna yang sama, yaitu kata menerima, menyimpan, memperhatikan, dan mencenderungkan hati. Saudaraku sekalian, itu adalah 4 kata yang mirip, ya, sehingga memberikan penekanan yang baik tentang apa yang harus kita perhatikan, kepada apa kita harus cenderungkan hati, apa yang harus kita simpan dalam hati. Adalah nasihat-nasihat penting dari seorang tua, adalah perkataan-perkataan yang memberikan tuntunan pada masa yang akan datang, dan itu adalah hikmat serta kepandaian. Lalu saudaraku sekalian, ayat-ayat itu disusul dengan satu paket lagi. Jangan hanya mendengarkan, jangan hanya menyimak apa yang dikatakan orang, jangan hanya menyimpan nasihat yang disampaikan dari orang tua kita, tetapi juga apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat ayat yang ketiga dan keempat. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Wah, ini berbalas dengan yang pertama tadi. Kalau tadi hanya menyimpan atau mendengar saja, tetapi sekarang lebih tajam lagi. Setelah menyimpan, mendengar, menerima, memperhatikan, mencenderungkan hati, sekarang langkah berikutnya adalah berseru pada pengertian itu. Artinya sudah mulai kita membicarakannya di mulut kita, sehingga orang bisa mendengar sikap kita. Kemudian yang kedua, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Lihat penekanan, hanya permainan kata, tetapi maksudnya pada bagaimana orang harus memulai sikapnya dengan apa yang dimiliki dalam hati dan pikirannya melalui perkataannya. Lalu dalam tindakannya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudaraku sekalian, ada berita-berita yang menarik tentunya beberapa waktu yang lalu di mana orang-orang terlibat dengan pencarian harta karun dari seorang pemimpin negara yang dulu pernah memimpin, yaitu uang merah, uang Soekarno katanya. Wah, orang sampai mau meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hartanya, rumah tangganya bahkan, untuk mencari harta yang terpendam itu. Tapi saudaraku sekalian, hanya sebuah ilustrasi bahwa mencari kepandaian, mencari hikmat, mendapatkan hikmat itu betul-betul mengejarnya, mencarinya seperti mencari perak, saudaraku sekalian. Wah, jadi ini langkah berikutnya. Ini lebih dalam dan lebih dalam lagi hamba Tuhan dalam menuturkan tentang mencari hikmat. Lalu berkatnya dikatakan dalam ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi ini pun menggunakan permainan kata sekali lagi. Memperolehnya sama dengan mendapatkan pengenalan akan Allah dan memberikan hikmat dan juga pengetahuan dan kepandaian. Selanjutnya ayat yang ketujuh, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia.
Itulah berkat yang dijanjikan bagi mereka yang mencari akan kepandaian dan hikmat tadi, mencarinya bagaikan perak dan mengejar harta terpendam. Tambah lagi berkatnya, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Banyak orang-orang saat ini, saudaraku sekalian, sekalipun sudah sekolah tinggi, nampaknya tidak memahami apa itu kejujuran, apa itu keadilan, apa sesungguhnya kebenaran itu. Itu sebabnya hanya mereka yang mencari hikmat. Hikmat yang dibicarakan di sini adalah hikmat sorgawi, hikmat yang didapat dari Allah, yang adalah sumber pengetahuan dan sumber hikmat tadi. Itulah yang dibicarakan pada awal pertama dalam Amsal pasal yang pertama, bahwa pengetahuan itu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Karena hikmat, ayat 10, akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudaraku sekalian, ketika kita membawa hikmat, membawa pengetahuan, kita tidak pernah takut kemanapun kita pergi. Bahkan kita tidak terbeban untuk membawanya, karena kita tidak berat untuk membawanya. Tetapi justru itu akan membawa kita, memelihara kita, kata Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, itu akan menyenangkan hatimu dan memelihara engkau dan menjaga engkau. Supaya, ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Engkau terjaga dari itu, terpelihara. Dan dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Kita akan dijauhkan dari hal itu. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terpelihara, terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Kita akan terlepas dari jalan yang jahat itu, kata Tuhan. Dan yang meninggalkan teman hidupnya pada musuhnya, kita akan terlepas dari hal-hal yang jahat itu. Sesungguhnya, kemudian ayat 18 ditekankan kembali, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Dan engkau akan terlepas dari hal-hal itu. Ayat 12 katakan tadi ya, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Ayat 20 merupakan sebuah kesimpulan dengan awal frasenya mengatakan sebab itu. Nah, saudaraku sekalian, membaca Alkitab secara demikian akan memudahkan kita untuk memahami jalan pemikiran daripada apa yang dimaksudkan sang penulis. Dan tentu adalah pengarangnya, Tuhan sendiri. Kesimpulannya adalah sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Saudaraku, jangan takut kalau saudara mungkin sebagai orang jujur, orang yang baik, dan ketika nampaknya kita seperti tersingkirkan, tidak memiliki apa-apa. Tunggu dulu, waktunya akan tiba bahwa firman ini akan tergenapi. Orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Kita lanjut, saudaraku sekalian, pada pasal yang ketiga. Hai anakku, sekali lagi frase ini digunakan, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Perintah yang menggunakan perintah negatif, dalam arti menggunakan kata jangan, diulang kali disebutkan jangan ya. Kemudian ayat 4 adalah janji berkatnya, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kemudian perintah positifnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, saudaraku. Lihat bahwa perintah Tuhan
untuk percaya kepada Tuhan disusul dengan janji-janji berkat. Dan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat dalam kitab Amsal adalah perkataan dari seorang tua, seorang senior yang telah mengalami hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana ia pun mengalami hidup dalam kejatuhan pun diceritakan bahwa itu akan membawa kesulitan hidup, sehingga dia katakan jangan lakukan itu. Selanjutnya tentang kehidupan harta benda. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa, saudaraku sekalian. Berkat sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang mau menggunakan harta bendanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan mendukung pekerjaan Tuhan, yang akan memberikan kesempatan bagaimana pengajaran Tuhan, kasih kemurahan Tuhan akan diperkenalkan kepada dunia dengan harta benda kita, dengan penghasilan kita. Dan kalau itu yang kita lakukan, Tuhan menjanjikan yang luar biasa buat kita, bahwa lumbung-lumbung kita akan semakin bertambah-tambah, melimpah-limpah. Apakah janji Tuhan ini biasa-biasa terdengar di telinga kita? Kita harus melihatnya bahwa ini janji Tuhan yang berikan pengharapan. Dan bagaimana harta dan uang kita akan bernilai ketika digunakan. Uang dan harta kita tidak berguna, tidak bernilai kalau hanya disimpan. Ketika digunakan akan terlihat nilainya, apa manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita pun akan lebih melimpah lagi sebagaimana janji berkat Tuhan ini. Ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Maka, kata Tuhan, sekali lagi saya lompat pada ayat 22, ini janji berkatnya. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terrantuk. Saudaraku, janji-janji berkat dari mereka yang mau mengikuti pengajaran hikmat, mau mengikuti akan tuntunan Tuhan. Baginya itu pun menjadi sebuah perhiasannya. Ya, tidak perlu ditambah-tambahin perhiasan lahiriah, karena sungguh pekerjaan yang penuh dengan hikmat itu menghiasi diri kita. Itulah mungkin kita sebut dengan inner beauty, ya. Saudaraku sekalian, pada pasal yang ketiga ini kita menemukan ada nasihat-nasihat yang mungkin tegas karena berbunyi dengan menggunakan nada negatif, ya. Maksud saya perintah negatif. Ayat 27, janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah, ya, kembalilah. Tapi kita mengatakan mungkin Tuhan memberkati, tapi kita tidak memberi apa-apa, ya, padahal kita bisa melakukannya. Wah, ini jangan sampai begitu, kata Tuhan. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia mau tinggal bersama dengan kita. Wah, luar biasa. Selanjutnya, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Saya juga terheran-heran membaca ayat ini berulang kali, karena seringkali kita melihat ketika orang lalim, orang jahat itu seperti hidupnya baik-baik saja, seperti hidupnya mungkin lebih jaya daripada kita, dan seperti punya kekuasaan yang luar biasa, kita iri. Saudaraku, kalau kita iri, cemburu pada sesuatu yang diceritakan ini, maka sebetulnya kalau kita mendapat kesempatan menjadi seperti mereka, sifat kita pun mungkin akan sama seperti mereka. Itu sebabnya jangan iri, ya. Kalau masih ada iri-iri seperti itu, maka kita akan sama seperti mereka sesungguhnya. Kalau iri untuk melakukan kebaikan, wah, tentu ini hal yang baik. Dan saudaraku sekalian, ayat yang ke-26, kalau kita menghadapi pencobaan dan kesulitan yang tiba-tiba muncul, ya, kata Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu. Siapa yang akan menjadi dimintai tolong ketika kita dalam kesulitan? Sahabat kita, saudara kita? Ya, mungkin benar. Tapi Tuhan menjanjikan dalam firman-Nya, karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu. Tuhan kita adalah saudara kita yang akan siap dimintai pertolongan. Pasal 4, saya akan melompat pada bagian terakhir dari pasal yang keempat, bahwa hikmat yang dicari-cari itu, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan. Menjadi kehidupan bagi kita, saudaraku. Dan kesembuhan bahkan bagi seluruh tubuh kita. Saudara, ketika kita menjalani hidup dengan didikan dan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi kesembuhan buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati, saudara, menjaga pikiran kita agar tidak tergoda dengan iri hati dan cemburu yang tadi, yang tidak berguna. Sesungguhnya dari situlah justru dari hati kita terpancar kehidupan, dan dari situlah juga kesembuhan terjadi buat kita. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Lihat, saudaraku, kalau berjalan, kalau kita sering memikirkan orang lain, kiri kanan kita lihat, tidak siap kita untuk maju, saudaraku sekalian. Tidak siap untuk keberhasilan diri kita, karena kita hanya melihat apa yang dipikirkan dan dikerjakan orang lain. Kita harus siap memandang dan terus memandang ke depan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, janganlah ke kakimu. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku sekalian, bila mana hidup kita disebut sebagai gambaran, sebagai mengadakan perjalanan. Perjalanan kita tentu memiliki tujuan, dan tujuan kita adalah tujuan ke sorga, bertemu dengan Allah di sorga. Tetapi saudaraku sekalian, kiri dan kanan kita seringkali menggoda kita. Kalau kita mencari sesuatu di internet dengan tujuan untuk mendapatkannya, tetapi banyak iklan di dalamnya, jangan tergoda. Di dalam perjalanan hidup kita banyak iklan-iklan yang bisa menggoda kita lari ke kiri atau ke kanan. Tapi sekali lagi, tetapkan arah pandanganmu ke depan, dan jauhkanlah pandangan kita dari kiri dan kanan. Tuhan Yesus yang berkati. Mari saudaraku sekalian, kita akan tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang dituliskan dalam kitab Amsal, yang menuntun kami untuk hidup dalam kehidupan sosial yang baik, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan kami menikmati hidup yang berkelimpahan karena janji berkat Tuhan yang pasti. Terima kasih Bapa, untuk kami boleh merenungkan akan pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa. Memberkati kiranya saudara kami yang belum memahami pengajaran ini, biarlah tanamkan dalam hati dan pikiran kami semua, untuk kami semakin memahami jalan Tuhan. Dan bagi mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan, teguhkan oleh Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan. Biarlah dengan tangan-Mu Tuhan juga berkenan Engkau menjamah terlalu dari sorga, tangan Tuhan yang kuat untuk memberikan kekuatan, kesembuhan buat saudara kami dalam keadaan sakit. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan pergumulan dan ibadah pelayanan kami sepanjang sabat ini. Biarlah berkat Tuhan menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon dan ucap syukur. Amin.